Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk berada di sini dalam sembah sujud kami kepadamu. Sementara kami akan masuk di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu yang olehnya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Doa kami supaya Roh Kudus membimbing kami, supaya firman-Mu yang kami baca dapat kami pahami oleh karena karya Roh Kudus di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini merupakan pengalaman pertama dalam struktur yang baru dalam kapasitas saya sebagai bagian dari penjaminan mutu internal, menyampaikan renungan firman Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sedang fokus bahkan tertantang dengan mahasiswa saya yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam penelitiannya, bahkan penelitiannya sudah masuk pada tataran internasional. Dan saya coba mencari, ternyata universitas yang bersangkutan, salah satu mahasiswanya mengutip pendapat saya, dan saya melihatnya walaupun itu di daerah mayoritas, saya pikir itu sangat bagus untuk bisa kita mendiriknya. Lalu ketika saya mempersiapkan diri untuk sebuah ID internasional, untuk semacam penelitian bebas, saya mendapat telepon dari Pak Enos Pirian. Bapak, jadi minta kesediaan menyampaikan renungan singkat dalam ibadah mahasiswa. Jadi saya bilang oke, sebagai hamba Tuhan kita siap. Ya, lalu saya coba menyingkirkan semua yang saya kerjakan, termasuk Google Scholar, karena itu gratis dan juga mengidentifikasi karya ilmiah kita baik secara nasional maupun internasional. Puji Tuhan kalau ada dosen-dosen yang bisa masuk pada Scopus. Baik, hari ini mohon maaf saya tidak membawa kacamata karena memang ini usia sudah swasta, tetapi saya tertinggal kacamata di kantor. Gitu ya. Saya tidak bisa membaca. Ada apa-apa Pak? Nanti bisa ditunjukkan. Roma 1 ayat yang ke-16-17. Ini ayat yang sudah ayat harian ini ya. Ayat yang sudah akrab gitu. Tidak berarti bahwa ini hanya semacam pelarian, karena secara praktis saja diingat tidak. Tetapi saya punya maksud. Roma 1 ayat 16 dan 17 bisa kita baca bersama. Mari kita mulai. Sebab aku mempunyai dalil yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari mana dan memimpin kepada kebenaran. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sini. Amin. Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah menjadi orang yang berciri khas, tetapi lebih baik, saya kira temanya begini, belajar hidup oleh iman. Tentu kita membaca Roma 1 ayat 17 dalam paradigma pintu kampus Santosa asing. Gitu ya. Ketika masuk keluar itu kan ada 3 kata penting itu di atas. Iya. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang olehnya Martin Luther tertolong dalam pergumulan yang cukup panjang. Bagaimana manusia berkenan kepada Tuhan. Dalam pengadilan manusia saja manusia tidak bisa lolos, apalagi
dalam pengadilan Tuhan yang begitu adil, maha adil. Tidak mungkin manusia luput dari pengadilan itu, atau tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci itu. Lalu ketika sampai pada bacaan ini, Martin Luther mengalami perubahan yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Bahkan ia mewariskan sesuatu pemikiran yang mempengaruhi dunia. Bahkan bukan hanya dunia dalam artian rohani, tetapi dunia dalam arti umum juga. Lalu hari ini saya mengambil bagian itu untuk kemudian menjadi renungan bagi kita. Bagi saya ada 3 hal penting yang mesti kita perhatikan di dalam belajar hidup oleh iman yang didasarkan pada Roma 1 ayat 16 sampai 17. Poin pertama, kesediaan menggunakan iman yang telah Allah karuniakan dalam diri setiap orang. Kalau kita pelajari secara baik, maka iman adalah karunia. Artinya bahwa tidak ada orang yang datang kepada Allah, berusaha kepada Allah untuk meminta iman itu kemudian dikaruniakan di dalam dirinya. Tetapi iman itu memang sesuatu yang Allah karuniakan di dalam diri kita, yang oleh iman itu meresponi panggilan Tuhan. Sebab jika tidak, maka tidak ada respon. Memang saya tahu ada perdebatan yang cukup sengit pada pokok ini. Tetapi sekali lagi bahwa iman adalah pemberian Allah secara cuma-cuma di dalam diri setiap orang pilihannya. Saya menggunakan kata pilihan untuk mencirikan siapa saya. Jadi karena iman itulah maka orang-orang yang dikehendaki Allah meresponi panggilan Tuhan. Jadi poin pertama, bagaimana orang percaya belajar menggunakan iman yang telah Allah karuniakan di dalam dirinya. Saya kemarin dalam renungan dalam keluarga membaca Amsal 18 ayat 24. Ada istilah yang menarik dipakai di sana. Kawan itu mencelakakan, tetapi sahabat lebih dari saudara. Ya? Kawan itu bisa mencelakakan, tetapi sahabat itu lebih dari saudara. Lalu kemudian saya merenung di dalam diri saya, Tuhan, apakah saya ingin menjadi kawan atau saya menjadi sahabat? Saya pilih yang terakhir. Saya ingin menjadi sahabat. Dalam format Amsal itu tidak berarti kawan itu selalu berusaha untuk mencelakakan orang lain. Saya kira tidak. Tetapi dalam bacaan itu kami merenung bahwa ternyata Amsal memberikan sebuah pelajaran yang menarik tentang realitas kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, jadi poin pertama bagi kita hari ini, secara khusus di dalam pergumulan kita bersama COVID-19 ini, ya kita masing-masing belajar memaknai iman itu seperti apa, gitu ya. Saya sering katakan bahwa kalau orang terkena COVID tidak berarti dia kurang iman, tidak. Itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa terjadi pada kehidupan dari waktu ke waktu sejak Allah menciptakan manusia sampai memilih orang-orang percaya dan dalam perkembangan selanjutnya. Puji Tuhan bahwa kita masih apa? Sehat. Tapi jangan berpikir bahwa mereka yang kena itu lalu kemudian kita mengatakan mereka kurang iman. Tunggu dulu. Allah memelihara hidup kita tidak berarti bahwa kita tidak mengalami kesulitan. Tetap ada kesulitan yang kita alami. Saya sering memakai istilah Kanaan dan Babel. Sering Allah memperkenankan kita berada di Kanaan, tetapi pada waktu-waktu tertentu sepertinya kita berada di Babel.
Itu sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik untuk membentuk kehidupan ini. Dalam sekolah yang terbaik itu, poin pertama, kita hendak menggunakan iman yang Tuhan anugerahkan di dalam kita. Iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Lalu kita mendapat kekuatan di sana untuk tetap berada dalam kondisi apapun, bahwa kita percaya Tuhan pasti membuka jalan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, terus belajar menaruh keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini ia kait-mengkait. Bisa ia mengkait dengan pokok pertama dari visi kita, tetapi pokok kedua dan juga pokok ketiga. Tapi saya konsen pada pokok yang kedua, yaitu kuat iman. Jadi saya memang dalam sepanjang kehidupan saya di tempat ini, saya akan fokus pada 3 hal. Jadi mari kita terus belajar menaruh keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mengapa begitu? Ketika saya mempelajari, ada orang Yahudi disebut di situ, ada orang Yunani disebut di situ. Lalu Paulus bicara bahwa kekuatan Allah itu ada di dalam Injil itu. Karena oleh Injil itu orang Yahudi juga mendapat selamat, orang Yunani juga mendapat selamat. Lalu orang Indonesia ada di mana? Selamat juga. Kan tidak disebutkan orang Yunani dan yang lain. Orang yang ketat dengan aturan agama dan orang yang ketat dengan cara berpikir yang apa? Lebih rasional. Maka sering orang bicara, apa hubungan Yerusalem dengan Athena? Kalau Yerusalem kan jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Kalau di Yunani itu tidak begitu. Mereka berpikir bebas. Tetapi Paulus bilang apa? Dalam keyakinan akan Injil Yesus itu, baik orang Yahudi dan orang Yunani diselamatkan. Oleh karena itu, tetaplah berdiri secara kokoh dalam iman kepada Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, teruslah belajar menaruh keyakinan yang kokoh dalam Injil. Semalam saya bicarakan anak saya, Bapak dan Mama tidak akan menyertai kalian selama-lamanya. Tapi satu hal yang Bapak ingin katakan kepada kalian adalah bahwa apapun terjadi, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kalian tidak secara kebetulan menjadi Kristen, lahir dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu sampai akhir hidup kalian tetap bertahan dalam iman. Sebab saya percaya bahwa saya tidak akan menyertai anak-anak saya sepanjang hidup mereka. Kemarin ada pergumulan bagaimana dari undang-undang kita yang sedang digodok. Apakah nanti masuk untuk bagian ini saya tidak juga nanti karena ada YouTube ini ya. Sedang digodok. Kita tidak tahu ada unsur-unsur tertentu yang sedang dipaksakan untuk masuk di dalam bagian ini. Mudah-mudahan ketuhanan yang Maha Esa. Poin pertama dari Pancasila tetap dipertahankan. Sebab jika tidak, saya tidak tahu. Mungkin 2024 kita masih, atau kita sudah selesai. Anak-anak kita akan bertarung di dalam pergumulan-pergumulan yang lebih besar. Kalau sekiranya poin pertama itu dirubah, anak-anak kita akan bertarung apakah mereka tetap setia menjadi orang yang konsisten dengan iman kepada Yesus Kristus atau kata kita kudus, atau mereka karena pasangan hidup dan lain sebagainya mulai beralih keyakinan. Jadi mari kita terus belajar menaruh keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau tradisi kita menyatakan kuat iman. Ya. Mari menjadi warga yang kuat iman.
Kesusahan menjadi sekolah terbaik untuk mempraktekkan keyakinan. Baik kesusahan dalam level apapun, mahasiswa dan kita semua itu menjadi sekolah terbaik dalam kuat iman. Karena di sanalah kita akan merasakan bagaimana Tuhan melihat. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Berusaha menjadi orang benar. Nah, ini sedikit mungkin bertentangan dengan tema besar dalam kita. Seakan-akan ada usaha manusia. Ini teknis saja. Ini poin teknis saja. Jadi yang saya maksudkan dari berusaha menjadi orang benar adalah bahwa memang selamat itu adalah pemberian Tuhan, tetapi dalam proses menjalani kehidupan yang kudus itu adalah merupakan upaya untuk membuktikan itu. Jadi saya tidak bermaksud dengan bagian ini bahwa kita mampu menjadikan diri kita menjadi orang benar. Orang benar artinya apa? Tidak ada kesalahan. Kalau kita sedikit pinjam dari orang Yunani kan begitu. Kebenaran itu sesuatu yang apa? Tidak ada kesalahan di dalamnya. Jadi kalau orang benar maka dia sesuai dengan norma. Dia hidupnya, perbuatannya sesuai dengan norma. Normanya siapa ya? Normanya Tuhan Allah. Baru aja dikatakan apa? Orang benar. Tapi apakah ya bisa dicapai itu? Saya kira sulit. Oleh karena itu berlaku kasih karunia. Dan dalam poin ini saya ingin menyatakan bahwa ya dalam kehidupan yang serba majemuk ini, ya Paulus katakan bahwa belajar menjadi orang yang hidup karena iman adalah mereka yang bersedia berada di dalam kehidupan yang beraneka ragam. Tadi katakan orang Yahudi dan orang. Jadi mari kita renungkan 3 poin ini dalam kehidupan kita, secara khusus aktivitas kita di tempat ini. Jadi marilah kita hidup sebagai orang yang hidup dalam iman. Tentu masing-masing kita memaknai bagaimana hidup oleh iman, tetapi pesan yang kuat bagi kita ketika kita keluar masuk, saya selalu katakan pintu gerbang kampus asing. Ketika keluar masuk itu, di atas kita tertulis kuat iman, di atasnya lagi kudus, di bawahnya lagi kasih. Dalam dorongan kasih kita melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam renungan singkat. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengarahkan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu, sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kami lakukan maksud-Mu yang mulia di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa Yesus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kasih Bapa yang baik, segala baik yang kami sembah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di pagi hari ini kami telah menyelesaikan persekutuan kami dengan Tuhan. Setiap apa yang kami dengar, bagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi remah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap para pemimpin kami, yaitu presiden dan juga wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, pejabat, hingga sampai jajaran bawahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka satu hati agar dapat memimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, pengetahuan, agar mereka dapat bekerja sama dalam setiap kepemimpinan mereka,
agar bangsa kami dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Bapa, dan juga berdoa agar virus corona di bangsa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang dapat menghilangkan virus corona ini ya Tuhan, sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Karena kami sebagai manusia tidak bisa melakukan menghilangkan virus corona dari keadaan yang ada saat ini ya Tuhan. Hanya padamu kami datang berserah dan bermohon ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa melebihi yang ada di bumi ini ya Tuhan. Maka itu kami menyerahkan virus corona ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat memusnahkan virus corona dengan cara Tuhan sendiri ya Tuhan. Nah Bapa, kami menyerahkan juga PT Santosa Sijaya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah segala apa yang telah menjadi kendala, apa yang telah menjadi halangan, kiranya Tuhan membuka jalan, berikan yang terbaik dalam PT Santosa Sijaya. Dan juga setiap pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan, baik tender-tender, program-program yang sudah dikerjakan, biarlah Tuhan yang dapat berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam setiap anggota-anggota yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan, baik direktur, sekretaris, bendahara, hingga sampai anggota yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah mereka dapat dalam satu hati sepikir untuk memajukan PT Santosa Sijaya Tuhan. Ya Bapa, ini kami berdoa buat IKSM ya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan IKSM ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati IKSM ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap apa yang menjadi kendala. Maka itu kami datang bahwa menyerahkan setiap kampus kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap pendiri, yaitu Moses. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga serta keluarga besarnya Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap dosen staf yang ada di dalamnya Tuhan. Berkati setiap pelayanan, bahkan dalam keluarga, Tuhan Yesus terus memberkatinya. Bahkan kami semua mahasiswa-mahasiswi di tempat sini ya Tuhan. Tuhan memberkati, berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami dapat kuat untuk menjalani setiap kehidupan di sini ya Tuhan. Bapa, kami juga bergumul agar pembangunan asrama baru, kiranya Tuhan yang dapat menolong, memberkati ya Tuhan. Setiap apapun yang menjadi kekurangan, kiranya Tuhan memperlengkapi ya Tuhan. Bapa, inilah segala doa kami ya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan mahasiswa baru yang akan datang di tahun 2020 ini ya Tuhan, dan 2021. Biarlah Tuhan yang membawa mahasiswa-mahasiswa baru sesuai dengan panggilan mereka di tempat ini ya Tuhan. Agar mereka dapat melayani Engkau di tempat ini dengan penuh kesungguhan hati mereka. Ya Bapa, dan juga kami berdoa setiap teman-teman kami yang pada libur, bahkan yang sedang ber-PR ya Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, pakai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa, inilah segala doa, permohonan, pergumulan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya doa ini Tuhan Yesus sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa penutup dan doa berkat diberikan kepada Pak Yonas. Doa penutup dan doa berkat.
Oh iya, Pak Wijanto diberikan kepada Pak Wijanto. Kami mengundang Bapak Bupati berdiri bersama kita di Tuan Doa pada pagi hari ini. Syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat Tuhan pagi hari ini. Kami sudah diberkati melalui pengajaran firman Tuhan, sehingga kami senantiasa beriman. Sehingga iman kami, iman yang menyelamatkan, iman yang menguatkan, dan iman yang memberikan tuntunan, bahkan iman yang memberikan kepada kami kesabaran untuk terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh itu pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan juga segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati dan apa yang kami kerjakan berhasil. Bapak Surgawi, kami juga percaya bahwa pertolongan Tuhan saat-saat ini terus akan Tuhan nyatakan di dalam kami melewati hari-hari dengan COVID-19 ini. Itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Karena kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan hidup. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saat itu. Salam, selamat beraktivitas. Salam. Shalom. Ya, salam untuk mahasiswa seluruh Shalom.